mulai untuk pertemuan pada siang hari ini, siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala SMB Negeri 4 Mataram Ibu Purwati Rizka Putri, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah SMP Negeri 4 Mataram. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 Kota Mataram tahun 2024. Baik Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan ya, yang secara umum dari konsep inti budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan sedikit restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi maksudnya di sini bahwa murid itu belajar sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan fase dan tahapan umurnya. Oke, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di sini saya akan mengajak dua orang, ada yang berkenan untuk berdiri ke depan, Bapak-bapak atau Ibu. Oke, boleh Bu Ismi, satu lagi mungkin? Boleh Bu Ayu, silakan maju ke depan. Baik, di sini ya kita akan mempraktikkan ya. Jadi di sini Bu Ismi sebagai A, kemudian Bu Ayu sebagai B. Di sini akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi Bu Ismi adalah A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan, ya tangannya satu aja Bu Ismi, ya dikepalkan. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Boleh emas, boleh uang, boleh berlian, terserah mau apa. Pokoknya yang menurut Bu Ismi itu berharga. Kemudian nanti tugasnya dari Bu Ayu sebagai rekan Bu Ismi adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bu Ismi. Jadi mau dengan dibujuk, kemudian diiming-imingi, dimarahi, digoda, apapun, pokoknya terserah mau bagaimana. Oke, bisa dimulai. Nanti setelah Bu Ismi mempraktikkan mengepalkan tangan, nanti bergantian, bertukar peran gitu. Oke, bisa dimulai. Oke, silakan. 1, 2, 3. Apa nih dibuka itu baik? Kira-kira videonya ada apa di sini? Harus nggak mau dibuka kalau bukan rahasia kan boleh. Buka ya. Oke, di sini Bu Ismi sebagai A membuka kepalan tangan setelah Bu Ayu memberikan bujukan, rayuan ya, rayuan mau. Oke, sekarang bergantian. Bu Ayu yang mengepalkan tangan, kemudian Bu Ismi yang membujuk Bu Ayu untuk membuka kepalanya. Membujuk ya? Iya, silakan mau bujuk, mau marah-marah juga boleh. Oke, di sini akhirnya ya Bu Ismi dan Bu Ayu itu sama-sama membuka, yang satu dengan rayuan maunya, yang satu dengan memaksa ya, dengan memaksa memerintah yang iya benar. Jadi memaksa untuk Bu Ayu itu membuka kepalanya. Nah, dari apa yang sudah dicontohkan dipraktikkan Ibu-ibu di depan tadi ya, Bapak Ibu, kira-kira alasan Bu Ismi membuka kepala itu apa?
nggak rahasia kemudian boleh dibuka. Berarti kalau rahasia nggak dibuka. Iya, oke. Kalau Bu Ayu bergantian, tadi alasannya membuka kepala Anda. Aku kenal di Yang satu karena merasa tidak rahasia kemudian dibuka, yang Bu Ayu karena merasa terancam kemudian dibuka. Nah, dari apa yang sudah diperhatikan oleh ibu-ibu di atas ya, yang memegang kendali ya atau kontrol Bu Isni membuka, Bu Ayu membuka, kira-kira siapa ya Bu Ayu? Apakah Bu Ayu ketika menyuruh Bu Isni itu yang memegang kontrol, atau malah Bu Isni sendiri yang memegang kontrol? Iya, diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi bahwa di sini ya walaupun Bu Isni itu dibujuk kemudian Bu Ayu itu dipaksa untuk membuka, tapi dengan kesadaran diri akhirnya Bu Isni dan Bu Ayu itu membuka kepalanya dengan kesadaran masing-masing. Jadi itu yang dimaksud dari apa yang sudah kita lakukan. Boleh kembali dulu Ibu-ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, dari apa yang sudah dilakukan dipraktikkan oleh Bu Ayu dan Bu Isni, ini terkait dengan miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi menurut Dr. William Glasser, beliau adalah psikiater dan pendidik dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice theory, itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi menurut beliau miskonsepsi tentang teori kontrol itu ada apa? Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi di situ pada dasarnya itu kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid itu tidak mau melakukan. Jadi kita sebenarnya tidak bisa memaksa. Tetapi ya, walaupun tampaknya guru itu mengambil kontrol sepenuhnya, itu mau nggak mau akhirnya murid itu kemudian bergerak. Karena apa? Dia merasa dia mau dikontrol. Karena sedikit ada paksaan itu tadi ya. Jadi guru di sini mengontrol murid karena di sini murid sedang mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol oleh guru. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Jadi di sini ya maksudnya adalah segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi di sini murid itu dikuatkan ya dengan penguatan positif yang menurut guru tersebut itu efektif dan bermanfaat. Tapi terkadang karena sudah berulang kali, akhirnya kemudian murid ini sudah bisa dibilang sudah tidak kompak dengan penguatan-penguatan positif itu. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini yang mungkin masih sering kita lakukan di kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang kita menunjukkan kesalahan siswa ya, kemudian siswa itu mengejudge atau menilai dirinya itu secara negatif. Oh ternyata saya bodoh misalnya. Oh ternyata saya malas. Nah itu terdapat di dalam ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Tapi itu ternyata belum tepat. Begitu ya, miskonsepsinya di situ. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi terkadang kita yang merasa lebih dewasa di dalam kelas itu punya hak untuk memaksa murid yang menurut kita jauh di bawah kita umurnya. Nah, itu yang kemudian membuat apapun yang dilakukan oleh kita itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Tapi apa yang terjadi pada saat itu ya orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Karena anak di sini merasa bahwa opo gede ini kudu maksa seperti itu, dume aku caci seperti itu. Jadi kemudian anak itu perlahan kemudian sadar ya dari apa yang dilakukan oleh gurunya yang merasa bahwa dia lebih dewasa secara umum. Ya baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya ada game icebreaking ya, supaya kita nggak ngantuk karena ini jam
juga sudah mulai ketik-ketik nanti ini, makanya tadi sebelumnya saya ngopi dulu. Ini saya ada game ya, namanya asosiasi kata. Jadi nanti saya ada menyebutkan satu kata. Dari kata tersebut, Bapak Ibu itu menyebutkan hubungan dari satu kata itu. Contohnya misalnya, saya ada kata piring. Oh, piring itu berarti asosiasinya gimana aja? Makanan, nasi, sendok, garpu. Nah, pecah belah, bisa juga ada yang dari melamin, ada yang dari plastik. Nah, itu namanya asosiasi kata. Nah, nanti akan saya tunjuk ketika saya sudah menyebutkan satu kata, Bapak Ibu menyebutkan satu kata yang ada hubungannya dengan kata yang sudah saya sebutkan. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, kata yang pertama adalah siap menjawab ya Bapak Ibu. Kata yang pertama adalah biar agak dudukan. Sepatu. Satu. Bentar, Ibu. Kalau Ibu coba jangan dijawab dulu. Nanti sudah tahu jawabannya, nanti yang dituju. Oh iya, tadi sudah menjawab itu. Oke. Ulang lagi ya. Saya ganti. Katanya adalah buku. Ya, kalau disimak dulu. Ya, Bu Eli apa? Tulis. Ballpoint. Ada lagi Bapak Ibu? Novel. Pensil. Membaca. Apa lagi? Sudah keduluan. Kertas bisa. Gimana? Kotak. Ada lagi Ibu? Alat tulis. Menulis. Halus. Menulis tadi sudah. Gambar juga bisa ya, karena buku itu bisa untuk menulis, bisa untuk menggambar, bisa untuk membaca ya. Oke, yang kedua. Kata yang kedua adalah oh boleh ya. Karena saya ini sedang megang mic, berarti mic aja. Biasanya Pak Bambang itu kalau mic langsung mic-nya sekali. Hitam. Yang penting juga ada ya. Biduan. Pidato. MC. Panjang. Oke. Yang panjang ada, yang kotak juga ada ya. Tapi Bapak sukanya yang panjang. Oke. Oke, sekali lagi terakhir. Terakhir Bapak. Apa? Oh, bukan. Seperti itu halaman ya Bapak ya. Oke, yang terakhir, satu kata yang terakhir adalah sekolah. Beda? Ilmu. Belajar. SMK. Siswa. Guru. Pintu gerbang. Itu yang kayak siswa. Jadi ketika saya dengan siswa, saya menyebutkan SMK itu jawabannya bangunan, kelas, kapal tulis, gerbang. Jadi yang fisik-fisik saja. Oke, terima kasih banyak sudah ada perhatian ya Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan. Masuk dulu. Baru masuk 12 nih. Oke, yang selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey ya, jadi mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, ya Bapak Ibu, di situ sudah ada kotak stimulus respon dan juga teori kontrol. Jadi yang selama ini sudah
stimulus respon. Bahwa di situ realitas atau kebutuhan itu kita sama. Selama ini kita melihat ya bahwa semua kebutuhan kita itu sama, tapi ternyata menurut teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Kemudian dari sudut pandang itu kemudian memahami untuk suatu hal itu juga pasti akan berbeda. Gambarnya seorang kembar biologis saja itu kadang favoritnya aja berbeda, apalagi yang sudah secara casingnya saja berbeda, otomatis softwarenya juga akan berbeda. Yang selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan kemudian memaksa orang lain itu menyamakan pandangan kita, menyamakan pandangan. Misalnya saya pandangannya A, berarti Anda semua harus A. Itu tidak bisa. Jadi kita bagaimana caranya itu menghargai pandangan orang lain. Bahwa ternyata ya di pandangan saya A, ternyata di pandangannya Bu Siska itu jadi Z. Gitu. Karena setiap orang memahami akan sesuatu itu berbeda. Untuk selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kan kita selalu menjudge atau menilai siswa itu, murid itu ketika melakukan satu perbuatan yang buruk itu adalah suatu kesalahan. Tapi bahwa dari semua perilaku itu pasti akan ada alasannya. Kita cari sebabnya. Kenapa siswa itu melakukan hal tersebut? Alasannya apa? Begitu. Jangan kita terburu-buru kemudian menilai, oh kamu melakukan hal yang buruk, berarti kamu siswa atau murid yang tidak baik. Tidak bisa. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi untuk mengontrol diri kita sendiri, ya kita sendiri yang bisa. Jadi mohon maaf, mungkin ada ya yang menurut dirinya sendiri, saya pengennya dia tuh seperti ini, saya inginnya begitu, tapi ternyata itu belum sesuai. Gitu. Selanjutnya saya bilang pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan bersama itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan berkolaborasi, kemudian dengan melakukan atau membuat kesepakatan bersama, itu akan menciptakan ide-ide atau pilihan-pilihan baru yang mungkin terkadang di luar di luar pikiran kita. Oh ternyata dengan kolaborasi bisa menciptakan hal baru. Ternyata selama ini dengan berkolaborasi melakukan kesepakatan bersama bisa melakukan hal atau inovasi baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Ya, ini agak menarik ya untuk saya karena kalah itu ya sebenarnya itu tidak ada, menurut saya tidak ada kata kalah, yang ada belum menang. Gitu. Jadi mungkin pada saat melakukan proses tersebut itu belum bisa mencapai orang yang sudah bisa dikatakan menang. Jadi di sini untuk teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang atau win-win. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah disiplin positif. Ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi yang namanya penghargaan, ancaman atau hukuman untuk anak-anak sekarang yang itu sebenarnya sudah kurang tepat begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu kurang tepat dalam untuk penerapan disiplin positif.
Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, di sini tujuan kita itu menciptakan murid yang memiliki disiplin itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Selain yang saya sampaikan. Kemudian juga memiliki motivasi dari dalam diri, dari intrinsik, motivasi intrinsik dalam diri murid itu, sehingga akan ada perilaku ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, di situ ada nilai-nilai kebajikan. Apa tuh itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi fondasinya dari sini ya, dari nilai-nilai kebajikan ini. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini Bapak Ibu sudah sering menemukan nilai-nilai kebajikan di kurikulum Merdeka ini. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi coba nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama yang saya ambil adalah profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6 dimensi, ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang selanjutnya nilai kebajikan yang kedua yang saya ambil adalah Ibu Primary Years Program PYP, itu dari sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, kemudian ada integritas, mandiri, menghargai, antusias dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang saya ambil adalah The Fifth Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi di situ ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan, ada peduli, kemudian ada semangat, kreatif, bersahaja, keteguhan hati, pengertian, toleransi, bijaksana, tanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi itu nilai-nilai kebajikan itu yang bisa kita contohkan, kita implementasikan dalam pembelajaran di sekolah pada anak-anak. Bapak Ibu yang berbahagia, yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dari yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini adalah yang paling rendah. Jadi dia melakukan perilaku ini itu cuma biar tidak mendapatkan hukuman, ya, atau keluar dari zona tidak nyamannya dia, begitu ya. Jadi di sini sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik ataupun psikis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi dari kebutuhan dasar terutama ya mereka kemudian bagaimana caranya itu keluar atau tidak mendapatkan hukuman dari perilaku tersebut. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. C. Di atas dari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman yaitu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dari yang kedua ini ya murid itu kemudian melakukan sesuatu itu hanya karena pengen mendapatkan penghargaan atau imbalan. Saya tak maju biar dapat coklat dari Bu Fitri. Saya tak memimpin doa di kelas supaya dipuji oleh Bu Indah. Jadi hanya beralasan supaya mendapatkan penghargaan ataupun imbalan. Gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang ketiga ini itu murid itu sudah
Jadi dia sudah mulai sadar. Ketika saya melakukan ini, saya mendapatkan hal positif apa? Saya mendapatkan hal negatif apa? Jadi sudah ada kesadaran dari murid ketika di bagian fase yang ketiga ini. Terus selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Tadi yang berkaitan dengan supaya keluar dari ketidaknyamanan itu hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki keinginan ya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dulu. Ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya kalau kita lapar, ya berarti pengennya kita makan. Ada, Pak saya mau makan dulu, baru nanti misalnya belajar. Kemudian kebutuhan dasar misalnya saya pengen bahagia, saya mau gimana caranya saya mau bahagia, saya mau senang itu gimana caranya? Oh saya senang itu kalau lagi nyanyi misalnya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang biasanya kita dahulukan untuk kita penuhi seperti itu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu contohnya dengan makan, kemudian minum, pakaian, tempat tinggal, merasa aman dan juga sehat, gitu ya. Ketika kita makan, minum, sudah kenyang, sudah tidak haus, itu kan kemudian kita ada rasa kemudian puas ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup itu sudah terpuaskan atau sudah terlaksana. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima itu yang pertama rasa diterima. Yang entah itu rasa diterima di komunitas, di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, gitu. Kemudian dipedulikan. Ada juga berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Terkadang mungkin saya sharing sedikit ya. Mungkin dulu itu saya waktu sekolah itu termasuk yang introvertnya kebangetan Bapak Ibu. Jadi terkadang lebih baik saya menyendiri. Kemudian kalau istirahat itu saya larinya bukan ke kantin ataupun ngobrol dengan teman tidak, tapi larinya ke perpustakaan. Gak baca buku ya, gak baca buku, cuma ke perpustakaan aja. Karena apa? Saya waktu itu berpikir menghindari keramaian ya. Kan anak-anak itu kan apalagi waktu saya sekolah itu perpustakaan itu termasuk tempat yang sepi begitu. Kemudian yang ketiga penguasaan ya, yang termasuk dalam penguasaan itu ada harga diri, kemudian ada keinginan untuk dianggap, kemudian ada memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya terkadang kita ketika kita kurang dihargai, kemudian kurang didengar, rasanya kita gimana Bapak Ibu? Sakit hati ya Bu ya, sakit hati pol, sebel, marah, kemudian aku sesuk nggak mau lah sama dia misalnya kayak gitu. Karena ya kita di kebutuhan dasar kita untuk diterima, untuk didengar itu tidak atau belum terpenuhi begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Nah kebebasan ya termasuk kebebasan ini ada mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi saya tuh pengennya gimana toh? Saya tuh inginnya saya tuh mau bagaimana toh? Itu masuknya dalam kebutuhan dasar yang kebebasan. Kemudian yang terakhir itu ada kesenangan. Kesenangan itu ada senang, bermain, antusiasme dan tertawa. Terkadang kita ya lagi bosan, lagi galau, kemudian gimana ya caranya saya untuk memenuhi kebutuhan saya untuk bahagia, untuk senang, untuk tertawa. Nah kemudian mencari, oh saya tuh kalau senang itu kalau sudah ngobrol dengan teman, saya tuh senang itu kalau sudah melakukan hobi saya, misalnya seperti itu. Nah itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimiliki manusia yang mau tidak mau tuh harus didapatkan, karena itu tadi mendasar yang fundamental. Baik Bapak
Ibu, yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu dari dalam dan dari luar. Yang dari dalam itu dari motivasi intrinsik itu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kadang saya tuh pengennya tuh jadi guru yang selalu dinanti-nanti oleh murid. Saya tuh inginnya jadi guru itu yang sama murid itu bisa akrab. Nah itu adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Sedangkan untuk motivasi ekstrinsik itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Nah kadang kita sudah masuk zona nyaman itu kemudian saya nggak mau masuk ke zona tidak nyaman seperti ini karena saya sudah ada di zona nyaman kayak gitu. Kemudian melakukan hal-hal bagaimana caranya supaya tidak mendapatkan ketidaknyamanan ataupun hubungan begitu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sehubungan dengan kebutuhan dasar manusia yang kayaknya untuk dianggap ya atau diakui ya, yaitu untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu itu orang lain ya, mungkin teman atau saudara atau keluarga itu pengennya juga tahu dulu aku ki seperti ini begitu. Karena dengan diakui kemudian diterima ada kepuasan tersendiri, yaitu memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yang bagian penguasaan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sudah mulai ngantuk Bapak Ibu? Kalau sudah mulai ngantuk saya ada sedikit lagi. Mau? Oke. Mungkin ini gamenya sudah game di zaman sekolah ya. Jadi ini permainannya judulnya besar kecil. Biasanya Pak Ferry sukanya yang besar-besar ya. Iya. Jadi permainan besar kecil ini nanti enaknya apa ya? Dalam bentuk wujud hewan aja ya. Jadi nanti ketika saya menunjuk Bapak Ibu misalnya Bapak Victor besar, berarti harus menyebutkan hewan kebalikannya. Berarti kalau besar semua ya. Tapi nanti mohon untuk kalau sudah disebutkan nama hewannya tidak disebutkan lagi ya. Misalnya semua sudah disebutkan. Jadi kalau ada yang menyebutkan lagi nanti maju ke depan. Oke, siap ya Bapak Ibu? Nanti di depan nggak tahu apa itu. Oke, siap ya? Oke, besar kecil besar kecil besar kecil besar kecil 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 besar 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 kecil. 1, 2.
murid kita itu ngobrol sendiri. Nah, kita kemudian secara tiba-tiba, ayo kamu yang ngobrol sendiri itu silakan maju ke depan menyanyi. Jadi tidak ada patokan kalau anak yang ngobrol itu kemudian diberi hukuman apa, begitu ya. Jadi hukuman itu secara tiba-tiba dan tidak terencana. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ketika ditunjuk misalnya, ayo Victor, ngomong gue kan mau. Dia tidak tahu ya, dia mau mendapatkan hukuman apa. Aduh, aku harus dihukum apa yuk? Di komisi biasanya mau main muter lapangan yuk. Serahkan deh. Panik saya. Kemudian bersifat satu arah, karena di sini gurunya yang kemudian memberikan hukuman tanpa anak itu diajak berdiskusi terlebih dahulu. Kamu maunya apa? Dari apa yang kamu lakukan, kamu maunya gimana? Itu tidak. Jadi langsung. Oke, kamu harus lari ke lapangan 3 kali. Itu satu arah. Jadi hanya dari gurunya saja. Murid itu mau tidak mau harus menerima. Begitu. Kemudian yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Nah biasanya, apalagi kalau guru zaman dulu ya Ibu ya, misalnya apa namanya, ngobrol sedikit langsung dia di depan, kakinya diangkat satu, kakinya dipegang, ada kemudian ada yang sengaja muter lapangan ada. Kemudian dari psikis ya biasanya menggunakan verbal ya dengan kata-kata. Fisik ataupun psikis. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu yang bagaimana? Konsekuensi itu yang terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalnya, kalau kamu telat 5 menit masuk kelas, konsekuensinya apa? Oh, konsekuensinya saya berdiri di depan kelas. Oke, berarti kamu sudah menyetujui. Nah, jadi kalau kamu telat 5 menit masuk kelas, konsekuensinya kamu berdiri di depan kelas itu. Itu ya konsekuensinya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun di sini anak kemudian mau tidak mau melakukan, tapi dia merasa tidak nyaman karena tidak sesuai yang dia inginkan. Kalau aku telat 5 menit, lo kan mau jajan antrinya akeh, misalnya kayak gitu. Lo bu, kita soal jajan tuh antri banyak bu, makanya saya telat masuk kelas. Karena biasanya anak itu ya kayak gitu. Loh, tadi saya makannya masih banyak bu, enak-enak masuk saya dua. Minumnya masih banyak bu, masa saya dua, kan mahal. Jadi dia merasa tidak nyaman dengan konsekuensi yang kemudian diberikan. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi dimonitor terus. Oh ini salah, cara ini telat meneh, sesuk telat meneh. Nah, jadi dimonitor. Kebiasaan guys. Itu ya konsekuensi ya, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi. Dibagi restitusi yang pertama yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini murid itu dibuat sadar dulu apa yang dia lakukan itu sudah benar atau belum, sudah menyadari atau belum. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kemudian dikembalikan, ditawarkan kepada siswa. Kalau kamu melakukan seperti ini, kamu mau bagaimana? Solusinya mau bagaimana? Supaya kamu tidak mengulangi perbuatan yang seperti ini. Nah, kemudian di situ murid berpikir, saya maunya apa ya? Kalau saya melakukan seperti itu, saya maunya gimana ya? Nah, kemudian dia berpikir, mencari solusi untuk apa yang sudah dia perbuat. Lanjut. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam program disiplin positif yang berpusat pada murid itu yang dikembangkan oleh Dian dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Itu ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Nah ini yang paling sederhana, yang mungkin kita
sudah sering melakukan itu ya. Di sini sebagai penghukum itu guru seperti senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Jadi menurut guru, ya saya maunya anak ini dihukum, ya menurut saya biar dia mau. Gitu. Itu di bagian penghukum. Kemudian di pembuat rasa bersalah, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Nah di sini murid itu kemudian merasa bersalah, merasa dirinya negatif betul. Jadi dia merasa bahwa saya itu tidak ada positifnya sama sekali. Jadi guru itu kemudian membuat siswa itu, murid itu berpikir negatif terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga adalah tenang. Di sini murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Jadi misalnya saya menempatkan diri di hadapan anak-anak sebagai teman. Bu, kamu melakukan ini untuk saya, mau kan? Nah, ketika anak mau, kemudian dia hanya mau dengan saya saja, dengan guru lain yang tidak kemudian dianggap atau dengan menganggap teman itu, anak kemudian tidak mau. Karena di situ murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu yang menganggap atau dianggap teman oleh murid tersebut. Yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau sendiri itu berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi posisi mengontrol ini seperti memonitor tadi ya. Jadi masih anak itu masih perlu dimonitor. Kalau kamu melakukan ini berarti kamu harus apa? Gitu. Jadi dimonitor terus. Nah, sedangkan yang terakhir yang manajer ini adalah harapan saya, harapan Bapak Ibu semuanya bisa diterapkan di dalam pembelajaran di kelas, karena manajer ini adalah yang membimbing murid untuk dapat mengikuti, untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Jadi di sini sebagai manajer itu kemudian anak itu diberi kepercayaan. Kamu melakukan seperti ini, itu sudah baik atau belum? Solusinya apa supaya kamu tidak melakukan? Itu di bagian manajer. Oke, contoh ketika di tahapan penghukum ya Bapak Ibu ya. Jadi di bagian penghukum itu contohnya patuhi aturan saya atau awas. Patuhi aturan saya atau awas. Pak diteni misalnya gitu. Kemudian kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Diulang terus salahnya. Yang bagian penghukum. Selanjutnya yang kedua, membuat merasa bersalah. Contohnya adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalnya ada anak yang melakukan perbuatan yang membuat kita kecewa, kemudian ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, mengucapkan hal tersebut. Itu yang membuat anak itu merasa bersalah. Oh ternyata yang saya lakukan itu salah ya. Oh itu ternyata membuat Bapak Ibu guru kecewa ya. Kemudian yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang terakhir, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini masih mungkin kadang kita lakukan. Kamu tahu nggak kalau orang kamu kamu tahu nggak kalau kamu kayak gini di sekolah? Kamu tahu nggak orang tuamu tuh begini-begini? Jadi membuat dia merasa bersalah. Oh iya ternyata orang tua saya itu begini. Orang tua saya tidak tahu kalau saya di sekolah seperti ini. Jadi membuat dia berpikir bahwa yang dia lakukan itu salah dan semakin mengejat atau menilai dirinya itu negatif. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang sebagai teman, ini contohnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo dong dibantu demi ibu ya. Ayo dong ikut demi ibu ya. Sebagai teman. Lagi, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi kemudian diungkit-ungkit terus ya. Kemarin kan sudah terkenal loh. Yuk sekarang begini yuk. Kemudian yang ketiga, ya sudah hari ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu beres. Nah dari yang ketiga ini kemudian anak itu terbiasa. Oh kalau sama guru ini dibantu. Kalau sama guru itu enak.
dibantu begini. Jadi ketika dengan Bapak Ibu guru yang lain yang tidak melakukan hal tersebut, dia tidak mau. Gitu ya. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau itu mengingatkan peraturannya apa? Masih ingat nggak peraturannya apa? Harus pakai sepatu apa? Sepatu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Ini biasanya kemudian dikaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Kamu tahu kalau setiap hari Senin itu peraturannya hanya boleh memakai sepatu hitam polos, harus memakai dasi, harus memakai jas amamata. Nah itu yang kemudian kita kemudian untuk pertemuan selanjutnya memantau anak tersebut. Oh anak ini kemarin nggak pakai sepatu hitam, minggu ini ternyata sudah pakai, tapi dasinya nggak dipakai. Jadi kita masih hanya sebatas memantau saja. Kemudian yang kelima itu manajer, ini adalah yang diharapkan untuk kita lakukan implementasinya di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini penerapannya contohnya apa yang kita yakini. Jadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yuk kemarin kita sudah bikin keyakinan kelas apa? Yang kita yakini apa? Mengingatkan dia. Kemudian apakah kamu meyakininya? Apakah kamu menyepakatinya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu yang termasuk dalam kontrol manajer. Boleh ditulis? Ya, Bapak Ibu, di sini ada contoh ya, posisi kontrol apakah itu? Dari 5 posisi kontrol tadi ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ada manajer, ada pemantau, teman, ya. Kira-kira dari 4 pernyataan atau kalimat ini termasuk yang mana? Dari yang pertama ya Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira termasuk yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, membuat merasa bersalah, Jadi kemudian dia merasa bersalah. Oh, saya membuat Bapak Ibu guru kecewa ya. Kemudian dia merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kamu tuh salah terus sih. Nah itu penghukum ya. Jadi kemudian mengejudge atau menilai langsung apa yang tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ayolah melakukan demi saya ya, sebagai teman. Jadi yuk kamu melakukan hal ini untuk saya ya. Tapi ketika berbeda guru yang tidak melakukan hal tersebut, dia tidak mau karena merasa tidak dianggap sebagai teman. Kemudian yang terakhir ya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau atau manajer? Manajer atau pemantau? Kenapa manajer? Terima kasih. Menurut saya itu posisinya sebagai manajer, karena manajer itu kan biasanya yang menghandle situasi, jadinya cenderung mengatur orang lain untuk melakukan sesuai dengan yang kita mau, seperti itu. Kalau yang seperti yang kita mau beda dengan yang pemantau. Waduh, nah, ini mungkin Bu Rani bisa menjawab. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Termasuk yang pemantau atau manajer? Manajer. Ya, jadi di sini apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini termasuk dalam manajer. Iya, benar sekali. Ya, selanjutnya kita tunjuk berikan
baik ya. Untuk yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena disepakati bersama. Kalau peraturan kelas dibuat oleh salah satu pihak. iya benar sekali ya. Luar biasa. Itu tadi kan baru satu. Iya Pak. Yang lainnya. Oh yang lainnya. Juga apa? Kenapa sekarang peraturan kelas satu keyakinan kelas satu kan itu kedua. Iya. Artinya yang kedua apa? Yang kedua apa ya? Mas Victor. Oh Mas Victor lagi oke baik. Yang kedua Pak Victor kira-kira kalau tadi keyakinan kelas itu kan karena membuat bersama-sama ya. Peraturan kelas hanya dibuat oleh satu arah. Ya. Nah yang kedua. Yang kedua karena satu kelas itu berembuk terus meyakini kalau misalnya itu adalah aturan keyakinan yang akan dilakukan untuk membuat kelas itu lebih baik, lebih nyaman dan lebih enak untuk belajar bersama. Oke, masuk. Yang ketiga. Saya kok ilmunya berdua, Pak. Oke Bapak Ibu ada yang menambahkan? Oke boleh Bu Siska. Mungkin saya mau menambahkan kalau keyakinan kelas nanti saya bicaranya tentang hukuman gitu. Kalau keyakinan kelas kan nanti namanya konsekuensi gitu kan. Karena disepakati bersama. Kemudian kalau peraturan kelas berarti namanya hukuman gitu. Oke luar biasa sekali jawaban dari Bapak Ibu ini. Ternyata sebenarnya saya tidak perlu melakukan diskriminasi. Bapak Ibu sudah pintar-pintar kan? Berarti angkatan 12 juga pintar ya? PMM kok gini? Belajar dari PMM ya Pak ya? Betul benar ya Pak. Angkatan PMM. Jadi Bapak Ibu, jadi dari keyakinan kelas ini nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kadang yang namanya peraturan itu kan tiba-tiba sudah ada, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu dilarang begini. Jadi anak itu, lah kenapa saya dilarang begini? Kenapa saya diwajibkan begitu? Jadi dia belum tahu makna dibaliknya itu apa, alasan dibalik peraturan-peraturan itu apa. Mungkin kita sebagai instansi sekolah, mungkin dari peraturan-peraturan sekolah kita sudah paham ya. Oh jadi ada peraturan A itu supaya sesuatu begini, peraturan B itu supaya ini begini. Tapi murid itu berpikirnya belum sampai di situ. Tahunya ya apa ya? Tahunya ya cuma menuruti keinginan kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu yang mereka inginkan. Jadi pinginnya apa? Saya pengennya pakai sepatu warna-warni kok setiap hari. Masa nggak boleh? Itu namanya melanggar hak asasi manusia misalnya kayak gitu. Ya, jadi anak-anak itu belum sampai kemudian terpikir seperti itu. Nah, makanya dengan keyakinan kelas ini, ya, anak-anak kemudian diajak membuka apa ya, pikiran, ya, bahwa dari peraturan yang sudah ada di sekolah itu bisa kita buat, kita ubah yang tadinya wajib dilarang, itu kan masih kata-kata negatif. Kemudian bagaimana caranya dari kata-kata negatif itu atau kalimat negatif itu diubah menjadi kalimat yang positif. Nah, tahapannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari peraturan sekolah yang sudah ada yang ada dilarang wajib seperti itu kan termasuk kalimat yang negatif. Kemudian mari kita ajak anak-anak itu, yuk dari kalimat negatif ini kita buat menjadi kalimat positif. Misalnya siswa wajib memakai sepatu hitam. Kira-kira kalau diubah menjadi kalimat positif jadi bagaimana Bapak Ibu? Siswa, murid memakai
sesuai dengan ketentuan atau jadwal. Jadi tidak ada kata-kata yang bisa dibilang memaksa begitu. Nah, setelah dibuat kalimat positifnya dari peraturan sekolah, kemudian kalimat positif, dari kalimat-kalimat positif itu kemudian dicari nilai kebajikannya. Ya, misalnya tadi yang memakai sepatu hitam itu termasuk apa? Kedisiplinan. Nah, ternyata saya itu kalau memakai sepatu sesuai dengan jadwal ketentuan, itu saya melaksanakan nilai kebajikan bagian kedisiplinan. Nah, setelah nilai-nilai kebajikan itu ditemukan semua, barulah keyakinan itu disusun secara bersama. Oh, berarti dari nilai kebajikan kedisiplinan, keyakinan kelasnya apa? Oh, berarti murid itu melaksanakan atau memakai seragam atau memakai sepatu sesuai dengan ketentuan. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi tidak serta-merta langsung yuk kita buat keyakinan kelas, itu tidak ya Bapak Ibu. Jadi ada prosesnya. Dari peraturan sekolah yang sudah ada, yang tadinya ada wajib dilarang seperti itu, kita kembangkan, kita ubah menjadi kalimat positif supaya anak oh iya ya ternyata dari kalimat negatif di bagian peraturan itu bisa kita ubah menjadi kalimat positif. Begitu. Oke, kemudian pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini ya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan normatif. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi itu pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Boleh sekarang? Yang terakhir Bapak Ibu yaitu berkaitan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya kita kemudian menilai kamu salah, gitu. Jadi kemudian dari proses segitiga restitusi ini anak kemudian berpikir apa yang dia lakukan itu sudah benar atau belum. Bagaimana mencari solusi dari perbuatan yang sudah dia lakukan. Bisa pelajaran biasanya di situ ada segitiga restitusi ya di situ. Itu ada langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak kemudian menjudge atau menilai ya ini salah gitu ya. Jadi di sini berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Itu yang pertama. Langkah yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Ya, jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi dari apa yang dia lakukan itu divalidasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi pasti kamu punya alasan kan melakukan hal tersebut. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Oke, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi dari dalam apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu yang langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi tidak hanya kemudian kita menilai itu salah, itu tidak, tapi juga bagaimana anak tersebut kemudian berpikir apa yang dia lakukan itu sudah benar atau belum. Kemudian solusinya baiknya bagaimana itu kemudian anak berpikir mencari solusi untuk dirinya sendiri. Ya baik Bapak Ibu, kita sudah memasuki bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam
Saya mau bertanya sedikit saja, karena menarik sekali bahasannya, terutama tentang tadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Dan bagaimana kalau kebutuhan dasar itu pada manusia tidak terpenuhi? Karena misalnya pada penguasaan terkadang orang itu tidak mau memimpin, merasa apa sih pemimpin itu, atau mungkin harga diri tidak penting lah, dia harga diri nggak usah dihargai, itu nggak apa. Terus berprestasi diakui, yang penting apa, nggak pernah diakui orang lain. Nah, itu bagaimana kalau tidak terpenuhi salah satu begitu? Itu mohon matur nuwun. Pertanyaan yang luar biasa dari Susan, terima kasih. Jadi bagaimana kalau dari 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, Pak? Salah satunya gitu. Iya. Pada dasarnya manusia itu kan apa ya? Kebutuhan dasarnya kan pengennya itu semua terpenuhi. Nah, ketika salah satu kebutuhan dasar itu belum bisa atau tidak bisa terpenuhi, dia itu manusia itu murid atau orang manusia tersebut itu pasti akan mencari cara bagaimana caranya kebutuhan dasar itu dia dapatkan. Terkadang ya mencari cara itu sampai kemudian sudah tidak memperhatikan apakah cara yang saya ambil ini masih positif atau sudah masih negatif begitu karena ya itu tadi kebutuhan dasarnya itu tidak bisa dia dapatkan. Jadi dia kemudian memaksa bagaimana caranya dia bisa mendapatkan kebutuhan dasar itu. Ya terkadang kemudian tidak terpikirkan apakah cara yang saya ambil untuk memenuhi kebutuhan dasar saya itu sudah benar atau tidak. Begitu. Baik, terima kasih Pak Soal, sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu, ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua yang saya hormati Islam, luar biasa bulan sudah mengeluarkan apa yang sudah menjadi kewajiban beliau untuk mendefinisikan apa yang menjadi tugas di Diklat CGP. Namun apa yang sudah disampaikan perlu kita tangkap, ya, perlu kita sesuaikan dengan apa yang terjadi di sekolahan kita. Sebab apapun itu ilmu yang diserap bulan tidak akan berarti kalau tidak memberikan perubahan untuk sekolahan kita ini. Kalau kami rangkum secara sederhana, sebenarnya disiplin positif itu ada prinsip-prinsip yang harus dipahami bersama. Di antaranya prinsipnya tadi seperti yang sudah dijawab oleh Mas Victor tadi. Jadi Mas Victor ini termasuk luar biasa. Ini mungkin bisa bertahan juga termasuk yang bertanya tadi juga salah beberapa prinsipnya, diantaranya adalah bahwa prinsip disiplin positif itu intinya kesadaran internal. Kalau bulan tadi mengatakan intrinsik, artinya kesadaran dari dalam diri. Kepatuhannya bukan dikontrol dari luar. Itu paham ya? Yang kedua, bahwa disiplin positif itu memenuhi semacam prinsip bahwa konsekuensi logis. Artinya konsekuensi logis itu bukan hubungan. Itu intinya. Masih ada beberapa prinsip lain tapi yang pokok ini.
Nah, yang menjadi pertanyaan saya untuk disampaikan kepada teman-teman bahwa teman-teman ini mungkin sudah mulai tertarik untuk melaksanakan, membuat, mulai menganalisis. Nah, apalagi kita ini musimnya diobservasi, gitu. Biasanya, mohon maaf, mungkin kalau saya diminta tolong ukur untuk mengobservasi, ketika teman-teman itu memilih disiplin kelas, ini belum muncul. Belum muncul. Artinya baru dibuat kesepakatannya saja. Terus menumbuhkan motivasi internalnya juga belum sampai di sana. Saya yakin Bu Iwan ketika menerima materi pasti sudah ada bagaimana menumbuhkan motivasi yang berkaitan dengan kesadaran internal ini. Nah, yang apa yang sudah ditangkap bulan, entah itu 1, 2, 3, mungkin episode 10 atau mungkin lebih, bagaimana menumbuhkan kesadaran internal ini untuk menjadi disiplin positif yang nanti bisa kita kembangkan, kita terapkan di sekolah kita ini. Monggo, terima kasih. Mohon maaf, mungkin saya hanya mengingatkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PT kita. Mungkin untuk pemahaman saya mengenai motivasi internal ya. Karena yang namanya internal itu berasal dari bagaimana pribadi ini, individu ini itu tergerak dulu. Nah, bagaimana cara kita menggerakkan individu ini, yaitu dengan apa ya? Dia mau dulu atau tidak gitu. Karena kalau mohon maaf kita paksa untuk bergerak. Contohnya orang mager itu kita paksa yuk main, itu kan ada 50-50 gitu. Jadi antara dia atau tidak, itu akan kemudian untuk menggerakkan sesuatu atau menggerakkan program yang positif ini, budaya positif ini kemudian menjadi setengah sama. Karena itu tadi, jadi hatinya atau dirinya belum bisa bergerak secara 100%. Sedangkan kemudian salah satu visi CDP adalah bergerak menggerakkan. Nah, itu menjadi PR saya, yaitu bagaimana saya kemudian tergerak dulu diri saya, kemudian menggerakkan yang ada di sekitar saya, terutama yang komunitas pekerja saya yang biasa dari kehidupannya. Mungkin itu dulu Bapak. Jadi menggerakkan hati dulu Pak. Jadi kalau hatinya belum bergerak, mau diajak kemana pun jadinya nggak enak. Gitu. Seperti misalnya jika ada suatu, kita mau membuat suatu program, gimana caranya semua itu bisa menyemangati, gimana semua itu bisa bersama-sama berjalan bersama. Kan kita tidak bisa menjalankan suatu program itu yang jalan cuma itu saja. Begitu. Itu akan menjadi ketimpangan, jadi pincang kan. Jadi yang tadinya visi kita apa, tujuan kita apa, itu belum bisa secara 100% untuk tercapai. Mungkin begitu Bapak. Jadi ada lagi? Ya, terima kasih, luar biasa. Bulan ini dari kacamata teman-teman sudah luar biasa. Yang kami maksudkan menunjukkan disiplin positif dalam kaitannya memotivasi anak agar tumbuh kesadaran internal. Ini yang belum disinggung sama sekali. Seingat Mbak Bulan saja, agar teman-teman nanti bisa mengambil. Terima kasih. Mungkin dari apa yang kita buat di keyakinan kelas Bapak, sebelum kita membuat keyakinan kelas itu kan dari peraturan sekolah yang sudah ada, itu kita ajak anak itu kemudian memahami. Ini loh, sekolah itu ada peraturan seperti ini. Ini dari kata wajib dilarang itu kan termasuk kalimat yang
seandainya ada peraturan, itu ada alasan dibaliknya. Tidak serta-merta kemudian melarang, mewajibkan seperti itu. Anak kemudian paham. Oh, jadi maksudnya dari keyakinan kelas yang dibuat itu seperti ini. Anak kemudian memahami, setelah memahami kemudian meyakini dan kemudian bergerak bersama-sama di dalam komunitas itu. Bagaimana menunjukkan motivasi internal pada siswa untuk ke arah menciptakan kesadaran disiplin positif. Oh enggak sama dengan kami. Oh begitu kan? Menurut Bapak bagaimana? Baik. Ini bukan menggurui ya. Benar. Tapi ini ilmu yang memang semua guru dalam kita mengikuti menggunakan kurikulum merdeka ini ya paling tidak harus dipahami. Manakala kita dihadapkan pada disiplin positif yang akan nanti menjadi budaya positif. Kalau kami mendapatkan materi ini, ada beberapa tombol, ada beberapa cara kita untuk menunjukkan agar anak itu bisa segera terbangun disiplin positif. Di antaranya diajari cara tentang pemanfaatan daripada keyakinan kelasnya. Kalau anak sudah tahu manfaatnya, akan mudah diajari. Yang berikutnya catatan kami bahwa keyakinan kelas itu nanti kalau berhasil ada panggilan tertentu. Ini anak-anak kok bisa menggunakan kok seragam ya, sepatunya kayak hitam ya, kok keren. Dia ada kebanggaan kalau dia pakai sepatu hitam. Banyak yang lain. Ada lagi bagaimana membahas tentang tantangan-tantangannya. Oke, tantangan. Akhirnya nanti dia melakukan tidak bisa disuruh, tapi sudah bisa mengatasi tantangan-tantangan. Terus ada lagi sampaikan pula pada siswa bahwa banyak sekali dibuka kesadarannya, ya, kesadaran untuk membuka kesadaran akan pentingnya keyakinan kelas itu dibangun, karena itu untuk kepentingan kenyamanan kelas juga. Kemudian bangun minatnya, kemudian hubungkan dengan tujuan hidupnya apa, kemudian jangan lupa dibangun joy ya, kesenangannya. Kemudian yakinkan kalau hidup itu akan lebih bermakna kalau kita mau berkorban. Itu harus dihubungkan dengan kita pas berkorban. Kemudian dihubungkan pula bahwa semua itu punya hak yang sama, kewajiban yang sama, kita pun punya kebutuhan yang masih banyak sekali yang lain. Kemudian ini deretan ini dikemas lagi, nanti bisa disampaikan teman-teman agar teman-teman bisa menangkap dan bisa membangun kesempatan menjadi disiplin positif yang nantinya harus pensiun ada budaya disiplin positif. Karena sesuatu ucapan, suatu keyakinan kalau dilakukan setiap hari dan rutin akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu kalau terus dilaksanakan akan menjadi budaya. Dari sinilah budaya disiplin positif. Nah itu harus ada mungkin anak-anak kita berbeda, tapi saya juga motivasi harus banyak membaca. Saya sendiri termasuk orang langsung membaca. Jadi kadang-kadang sepotong-sepotong. Pokoknya mata sudah. Kalau saya ini rajin membaca mungkin orang yang mungkin ya ininya mungkin beda sekarang. Itu saja Mbak Bulan, terima kasih Mbak Bulan sudah luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan menambah motivasi untuk lebih bersemangat membudayakan diri untuk lulus dari CGP. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasi dari awal sampai akhir dalam kegiatan
yang pada sore hari ini ada kekurangan ataupun kesalahan sikap ataupun perkataan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.